Masih kedengaran suara saya, Dek? Terdengar, Pak. Oke, ya. Saya lanjut dengan kaitannya dengan kesetimbangan. Ya, ada barangkali ada yang perlu ditanyakan, Dek? Karena kemarin kan waktunya udah sore gitu. Barangkali kalau ada yang ditanyakan sekarang atau yang perlu didiskusikan, silakan, Dek. Saya kasih kesempatan kalau ada yang bertanya berkaitan dengan materi sebelumnya. Barangkali Husnia, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan langsung berikutnya ya berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Oke, saya share dulu materinya. Oke, saya kira ini sudah kemarin ya, yang kaitannya dengan perhitungan bagaimana mendapatkan kesetimbangan kimia pada saat konsentrasi awalnya diketahui, kemudian bagaimana mendapatkan konsentrasi spesies yang setimbang, kira-kira situ ya. Ini kok ada masalah lagi, kenapa ya? Udah kelihatan slide-nya, Dek? Sebentar, ada. Oke, sebentar ya, kok ada masalah. Oke, bisa kelihatan slide-nya, Dek? Halo? Halo? Belum, Pak. Bagaimana, Dek? Belum terlihat. Belum terlihat ya? Oke, saya ini juga dulu ya, belum lihat bagaimana. Oke, biar nggak salah, sebentar dulu ya. Oke, sekarang. Kesetimbangan kimia. Oke, mudah-mudahan sekarang bisa jalan. Oke, sudah kelihatan chapter 14. Oh, masih salah kelihatannya nih. Nggak jalan. Oh, kayaknya ada masalah. Oke, saya ganti aja dulu. Oke, bisa kelihatan deh ya sekarang. Halo? Masih loading, Pak. Masih loading. Sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Kok masih gini sih?
mati-mati. Nah, saya harus ini dulu ya. Kayaknya ada problem lagi. Saya harus ini dulu. Kok setiap ini ada problem. Saya mungkin apa namanya? Oke, sebentar. Coba saya. Kalau ini udah kelihatan deh asam basa. Sudah, Pak. Asam basa kelihatan. Oh, kenapa ya yang atas timbangan enggak ini ya? Saya coba lagi stop dulu ini. Stop dulu. Kemudian saya oke, barangkali kesetimbangan. Oke, saya ulang sekali lagi. Oke, bisa kelihatan deh? Bisa, Pak. Udah kelihatan kesetimbangan ya? Terlihat, Pak. Oke, ya. Mungkin harus kecil lagi, nggak bisa besar kelihatan gitu ya. Oke, saya lanjut dengan kesetimbangan. Jadi kemarin kita sudah apa namanya ini ya, soal ini kan sudah kan ya kemarin ya. Oke, jadi mengulang saja yang terutama yang bagi yang belum apa namanya ikut kuliah kemarin, ya ini hanya mengulang saja ya. Saya kira di SMA sudah ada. Jadi kalau ada kesetimbangan, kemudian suhunya harus tahu kesetimbangannya, kemudian reaksinya juga harus jelas. Oke. Nah, diketahui di sini tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi adalah 1,110-3. Nah, konsentrasi awalnya tahu sebesar 0,063 molar, kemudian BR-nya masing-masing konsentrasinya tahu. Nah, kemudian di sini dihitung menentukan konsentrasi setelah setimbang. Oke, konsentrasi setelah setimbang. Nah, caranya adalah itu yang dikenal sebagai metode ini. Oke, jadi seperti biasa. Jadi kalau adik sudah mengerti metode ini, walaupun bagaimanapun nanti berubah-ubah soalnya, oke, tidak akan masalah. Oke, nah yang pertama kita cari dulu perubahan X setiap saat ini nanti. Oke, nah sesuai dengan persamaan, perhatikan, kan sesuai dengan kesetimbangan, nah seperti biasa. Kemudian baru tuliskan awalnya, jadi masing-masing konsentrasi. Oke, masing-masing konsentrasi. Nah kemudian berikutnya baru yang bereaksi atau yang berubah yang mana. Nah, kita dikasih ini aja contoh apa namanya misalkan yang berubah misalkan BR2 atau yang bereaksi daripada BR2 misalkan X, berarti kan berkurang sebesar X ya, oke. Maka atom BR-nya sesuai dengan persamaan reaksi akan bertambah 2X kan kira-kira gitu ya, oke. Nah, kemudian setelah dalam setimbang maka kita artinya kesetimbangan artinya konsentrasi yang ada pada saat setimbang kan ya, berarti konsentrasi awal dikurangi X, sedangkan ini konsentrasi awal plus 2X kan kira-kira situ. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan sesuai dengan reaksi kan kira-kira situ ya, sehingga nanti akan diperolehlah nanti persamaan kuadrat. Nah, sekali lagi
untuk menyelesaikan persamaan kuadrat pasti minimum nanti ada 2 nilai yang akan diperoleh, ya. Jadi 2 nilai yang diperoleh seperti berikutnya, kan kira-kira gitu. Nah ini, maaf. Nah ini jadi sesuai dengan persamaan kuadrat, oke, nanti akan diperoleh seperti ini. Nanti hasilnya berarti kan ada 2 kemungkinan di sini seperti yang saya bicarakan tadi, ya. Pasti salah satunya yang benar. Nah, salah satunya bisa saja tidak benar, kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau ada gunakan misalkan X minus 0,0105, nah ternyata hasilnya di sini adalah yaitu BR-nya, jadi sekali lagi BR-nya di sini adalah negatif. Nah, kalau negatif pasti tidak mungkin. Oke. Sekali lagi, kalau besarnya BR di sini negatif, berarti itu nggak mungkin. Maka kita ganti dengan yang kedua. Oke, yaitu X untuk minus 0,00178. Nah, kalau ini saya ganti, maka BR-nya sendiri nanti akan diperoleh yaitu positif 0,00844 molar. Oke, nah ini nanti salah satu yang benar. Nah, kalau ini sudah dapat, maka BR2 setelah setimbang tinggal dikurangi saja X-nya. Oke, sehingga nanti akan diperoleh ini. Oke, Dek, bisa ngikutin, Dek. Nah, ini adalah nanti dasar-dasar berkaitan dengan asam basa. Sebentar lagi kita akan belajar mengenai kesetimbangan asam basa, kelarutan, dan sebagainya. Oke, Dek, bisa ngikutin sampai di sini? Halo, masih kedengaran suara saya? Iya, Pak. Oke, ya, tolong kalau ada pertanyaan untuk konfirmasi apakah didengar, kemudian apakah slide-nya kelihatan, nanti akan setiap saat saya akan tanyakan karena takutnya saya sudah bicara panjang lebar, kemudian adik nggak dengar, apalagi slide-nya nggak kelihatan, ya percuma nanti ya. Oke, kalau gitu saya lanjut. Berikutnya kaitannya dengan pergeseran kesetimbangan. Oke. Pergeseran kesetimbangan sesuai dengan prinsip Le Chatelier. Oke, prinsip Le Chatelier ini mungkin orang Perancis ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan aksi dan reaksi. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya kesetimbangan, sebagai contoh misalkan adalah yaitu amonia, misalkan pembentukan amonia sesuai dengan reaksi seperti ini. Oke, maka saya ubah konsentrasinya. Misalkan saya ubah konsentrasinya. Nah, misalkan saya tambahkan NH3 setelah setimbang, maka dia akan bergeser ke kiri. Oke, Dek. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau saya tambahkan NH3 lagi pada saat setelah setimbang, otomatis ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, caranya bagaimana reaksinya? Kalau saya tambahkan NH3, ya pasti terjadi pergeseran kesetimbangan ke kiri. Oke, sekali lagi tetapan kesetimbangannya akan tetap, tidak akan berubah. Oke, tetapan kesetimbangan akan tetap tidak berubah. Oke, kalau saya tambahkan di sini NH3. Nah, kalau NH3 nanti nambah, otomatis akan bergeser ke kiri, artinya Pak N2 dan H2 juga akan nambah, kan kira-kira situ ya. Oke. Begitu juga sebaliknya, kalau NH3 di sini diambil, artinya dikurangi. Oke. Nah, kalau aksinya adalah NH3 konsentrasinya dikurangi, pasti nanti akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke kanan ya, di mana N2 dan H2 juga pasti akan berkurang menuju ke NH3. Oke, Dek, bisa ngikutin kaitannya dengan konsentrasi? Oke, jadi sekali lagi kalau ini saya ambil, ya kalau saya ambil misalkan, ya otomatis nanti terjadi pergeseran kesetimbangan akan ke kanan. Oke deh ya, karena kan kalau ada aksi mengurangi konsentrasi NH3, nah pasti sesuai dengan asas Le Chatelier, yaitu ada aksi, pasti ada reaksi, setiap akan terjadi ke kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau saya tambah N2,
Ya, artinya apa? N2 bertambah, otomatis sebelah kiri konsentrasinya nambah kan ya. Nah, sesuai dengan aksi reaksi pasti akan terjadi pergeseran ke kanan. Oke, begitu juga sebaliknya. Oke, bisa ngikutin deh. Halo? Halo, bisa ngikutin? Kedengaran suara saya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, ya, saya lanjut kalau gitu. Oke, berikutnya. Oke, nah ini secara umum berlaku sebagai berikut ya. Misalnya nggak bisa diperbesar, takutnya diperbesar. Oh bisa ya. Oke. Nah, berlaku secara umum adalah sebagai berikut ya. Kalau konsentrasinya dirubah ya, apakah memperbesar atau memperkecil ya, pasti akan menuju ke konsentrasi yang lebih kecil kan kira-kira situ ya. Kalau di sebelah kiri ditambah pasti karena sebelah kiri bertambah, nah sebelah kanan kecil artinya dia akan bergeser ke kanan kira-kira situlah. Oke. Oke, nah ini sebagai contoh saja. Jadi secara umum berlaku kalau sebelah kanan saya tambahkan, maka kalau aksinya ditambahkan sebelah kanan, produk pasti terjadi pergeseran reaksi ke kiri, oke? Ya. Jadi konsentrasi produk bertambah, otomatis terjadi pergeseran ke kiri kan kira-kira seperti ya. Oke. Begitu juga sebaliknya, perhatikan. Kalau saya ambil konsentrasi sebelah kanan, jadi produknya diambil, berarti kan sebelah kanan mengecil. Karena mengecil, pasti akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke kanan. Oke, kira-kira seperti itu. Saya kira nggak masalah ya, kaitannya dengan pergeseran kesetimbangan. Oke, saya lanjut. Nah, sebaliknya juga, oke, kalau saya tambahkan di sebelah kiri, yaitu pereaksinya ditambah, pasti pergeseran kesetimbangan akan berjalan ke kanan. Oke, saya kira nggak masalah ini ya. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, ini kalau diambil sebelah kiri, ya pasti bergeser ke kiri. Oke. Nah, ini berkaitan dengan konsentrasi. Nah, ini kan yang utamanya kan sebenarnya konsentrasi. Oke. Walaupun nanti dirubah tekanannya, kemudian dirubah volumenya, apakah dirubah suhu dan sebagainya. Ya, yang penting yang mana lebih kecil pasti menuju ke tempat yang konsentrasinya lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kalau berubahnya tekanan. Oke. Nah, kalau tekanan atau volume biasanya berkaitan kalau tekanan berkaitan dengan gas biasanya ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ada suatu reaksi antara A dan B menghasilkan C sesuai dengan koefisien reaksinya sebagai berikut. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya naikkan volumenya satu kali, tekanannya saya naikkan satu kali, kira-kira kesetimbangan bergeser kemana, Dek? Halo? Kalau tekanan saya naikkan satu kali, jadi kira-kira terjadi pergeseran kemana, Dek? Ke kiri, ke kanan? Tolong dong diperhatikan. Halo? Kira-kira kemana, Dek? Ke kanan ya, Pak? Ke kanan. Oke. Kenapa ke kanan? Kira-kira bagaimana, Dek? Kenapa ke kanan? Jumlah mol gasnya lebih dikit, Pak. Pasti berkaitan dengan konsentrasi ya. Oke. Jadi kalau saya naikkan misalkan satu kali sistemnya ini, oke, otomatis sebelah kiri
A naik 1 kali, berarti B juga naik 1 kali, oke? Nah, sedangkan C juga naik 1 kali. Nah, kalau kita perhatikan, tekanan kan berbanding lurus dengan konsentrasi. Berarti konsentrasi sebelah kiri naik 2 kali, sedangkan konsentrasi sebelah kanan naik 1 kali, sehingga ya seperti yang dinyatakan di dalam konsentrasi, bahwa pasti pergeseran kesetimbangan akan menuju ke tempat konsentrasinya lebih kecil, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, artinya akan bergeser ke kanan. Oke? Ya. Jadi mohon bisa dimengerti, maksudnya kalau tekanan dinaikkan 1 kali, berarti keseluruhan akan naik, kan kira-kira itu ya. Nah, kebetulan di sebelah kiri ada 2 gas, oke, otomatis nanti sebelah kiri naik 2 kali, berarti sebelah kanan naik 1 kali, kan kira-kira itu ya, sehingga dia akan bergeser ke kanan. Oke, kira-kira seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Oke, perhatikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau tekanan diturunkan, berarti sebelah kiri A turun 1 kali, sebelah kiri B juga turun 1 kali, sedangkan C turun 1 kali juga. Artinya apa? Sebelah kiri turun 2 kali, sedangkan sebelah kanan turun sekali. Berarti konsentrasinya turun di sebelah kiri menjadi lebih besar, sehingga dia akan bergeser ke kiri. Oke? Bisa ngikutin deh ya? Kaitannya dengan pergeseran kesetimbangan. Nah, ini kan tekanan. Tekanan kebetulan berbanding lurus dengan konsentrasi sesuai dengan ya, berbanding lurus dengan, dan ini nanti akan sama dengan CRT kan ya. Oke, kalau anggap saya misalkan ini adalah gas ya, gas ideal misalkan. Oke? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau volume? Oke, volume misalkan. Oke. Kalau volume saya naikkan 1 kali. Ayo, siapa deh bisa ngikutin? Nah, maksudnya siapa? Maka dia bergeser kemana? Ayo deh, biar cepat. Ke kiri. Ke kiri ya. Ke kiri, oke. Penjelasannya bagaimana deh? Ayo deh, penjelasannya. Bagaimana penjelasannya deh? Berbanding terbalik dengan konsentrasi. Oke, ya, oke, kan berbanding terbalik dengan konsentrasi atau berbanding terbalik dengan tekanan, kan kira-kira ya. Jadi kalau volumenya dinaikkan 1 kali, berarti tekanan akan turun 1 kali atau konsentrasi turun 1 kali, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, karena kita tahu bahwa kalau volume sistem ini kan kaitan dengan volume sistem. Kalau volumenya tadi segini, misalkan besarnya anggap aja P1, kemudian toh juga besarnya sama kan ya. Nah, sekarang menjadi P2. Oke, jadi volumenya kan lebih besar. Nah, otomatis konsentrasinya akan menurun. Oke. Jadi sekali lagi, kalau volume dinaikkan 1 kali, berarti konsentrasi nanti akan menurun. Nah, A berarti menurun 1 kali konsentrasinya, B menurun 1 kali, C juga menurun 1 kali. Nah, karena sebelah kiri menurunnya 2 kali, nah berarti dia akan bergeser ke kiri, oke? Jadi bergeser ke kiri. Oke, bisa ngikutin deh ya, kaitannya dengan volume, itu kebalikan daripada tekanan. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, begitu juga sebaliknya ya. Oke, jadi kalau volumenya diturunkan, berarti konsentrasinya akan naik. Nah, berarti sebelah kiri naik 2 kali, sebelah kanan naik 1 kali, sehingga dia bergeser ke kanan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang kaitannya dengan suhu. Oke, suhu. Nah, kalau ada aksi suhunya dinaikkan,
Oke, supaya kesetimbangannya kembali normal, maka harus ada yang memerlukan energi. Kan kalau suhunya dinaikkan, berarti ada energi yang masuk. Kalau ada energi yang masuk, maka supaya dia kembali normal, jadi kan ini aksi reaksi, maka reaksinya harus menuju yang memerlukan energi. Oke, bisa ngikutin ya? Jadi kalau suhunya naik, artinya kita memberikan energi ke sistem. Oke, kalau kita memberikan energi ke sistem, maka pasti reaksi, jadi aksi daripada suatu reaksi akan bergeser menuju ke tempat yang memerlukan energi. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang kalau suhu dinaikkan, oke, seperti biasa, maka reaksi akan naik ke tempat endotermik. Perhatikan, oke. Jadi jelas di sini kalau eksotermiknya menurun di sini, berarti ke endotermiknya K-nya akan meningkat. Artinya apa? Reaksi menuju ke tempat yang endotermik. Oke, Dek, bisa ngikutin? Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau suhunya diturunkan, berarti ada energi yang dilepas. Kalau ada energi yang dilepas, nah supaya reaksinya normal kembali, dia harus menuju ke reaksi eksoterm. Oke, ya, menuju reaksi ke eksoterm. Perhatikan, makanya K di sini naik. Oke, karena mempengaruhi suhu ini, yang dipengaruhi suhu ini adalah tetapan kesetimbangan. Perhatikan ya, oke, tetapan kesetimbangan. Oke, jadi eksotermiknya nanti naik, ya sebaliknya pasti yang reaksi endotermiknya akan turun. Oke, sebagai contoh misalkan saya punya reaksi sebagai berikut. N2, oke, 3H2, gas, sama-sama gas, oke, menghasilkan 2NO3 gas. Nah, delta H-nya adalah misalkan negatif. Oke, negatif. Nah, kalau saya suhunya dinaikkan, sekali suhunya dinaikkan, kira-kira kesetimbangan bergeser kemana, Dek? Kalau pembentukan amonia dengan delta H negatif? Halo? Jadi kalau saya punya contoh N2 plus 3H2 semua dalam keadaan gas dan menghasilkan amonia, di mana delta H-nya adalah negatif sesuai dengan reaksi. Nah, kalau suhunya saya naikkan, kira-kira kesetimbangan akan bergeser ke mana, Dek? Halo? Ada yang bisa jawab? Ke kiri ya, Pak? Oke, ke kiri ya, ke tempat yang endotermik. Oke, sekali lagi ke tempat yang endotermik. Berarti karena reaksinya ini adalah eksoterm, perhatikan kan delta H negatif, berarti eksoterm, ya. Maka kebalikannya reaksinya ke kiri berarti endoterm. Nah, seperti tadi sudah disinggung bahwa peningkatan suhu akan menyebabkan K daripada endotermik akan naik. Artinya dia akan menuju ke tempat yang reaksinya endotermik. Oke, begitu juga sebaliknya. Oke, saya lanjut kalau gitu. Oke, nah sekarang kaitannya dengan katalis. Oke, kaitannya dengan katalis. Oke, kalau kita perhatikan di sini katalis ya, tidak pakai katalis. Kita sudah belajar mengenai kinetika kan ya, oke. Sedangkan ini pakai katalis. Jadi fungsi katalis apa, Dek? Fungsi katalis apa? Kita sudah belajar kinetika kemarin. Ayo, Dek, cepat, Dek. Menurunkan energi aktivasi. Oke, menurunkan energi aktivasi. Reaksi kemana diturunkan energi aktivasinya?
kan ada dua reaksi kan ya. Ini kan ada reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Oke. Ini kebalikannya juga ada kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang tanpa katalis, oke, ini reaksinya kan ya, kira-kira itu ya, kaitannya dengan reaksi ke kanan ya. Oke, sedangkan dengan katalis, ya ini reaksinya, kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau reaksinya ke kiri tanpa katalis, di mana energi aktivasinya, Dek? Dari mana ke mana? Halo? Kalau reaksinya tanpa katalis, reaksinya ke kiri, jadi dari C plus D menuju A dan B. Energi aktivasinya berapa tingginya, D? Coba. Dari mana ke mana? Ayo, D, cepat dong. Kalau ini berkaitan dengan reaksi ke kanan, kan kira-kira seperti itu kan ya? Yaitu A plus B menghasilkan C plus D. Oke, kalau reaksinya ke kanan, ini reaksinya endotermik atau eksotermik, B? Halo? Adik? Kalau reaksinya ke kanan, ekso atau endotermik, Dek? Cepat dong, biar nggak habis waktunya. Endotermik, Pak. Endotermik, benar endotermik? Kalau reaksinya ke kanan? Eksotermik, Pak. Eksotermik. Nah, ya oke. Ya, harus ada klarifikasi. Ya, salah nggak apa-apa. Yang penting ujian nggak salah. Oke. Jadi kalau reaksi ke kanan, perhatikan awalnya ini kan kaitannya energi kan ya. Oke. Awalnya energinya ada di sini. Nah, kemudian terakhir hasilnya, produknya, energinya ada di bawahnya kan ya. Artinya kan ada energi yang turun sebesar, perhatikan ini sebesar ini delta H, oke? Berarti negatif. Oke, berarti kalau negatif maka reaksinya adalah eksotermik, oke? Jadi reaksi ke kanan adalah eksotermik. Dan energi aktivasinya sebesar EA sebelum pakai katalis. Kemudian setelah pakai katalis, nah fungsi daripada katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Oke, jadi dari EA menjadi EA aksen. Nah, sekarang kalau reaksinya ke kiri, sekarang balik, saya boleh aja saya balikkan ya. Oke, kalau apalagi dalam kesetimbangan. Nah, berapa energi aktivasinya, Dek? Kalau sebelum tanpa katalis, dari mana ke mana energi aktivasinya? Oke, cepat, Dek. Halo? Coba ungkapkan dengan kata-kata. Saya hanya dengarnya pasti lewat kata-kata saja kan ya. Oke. Dek. Kalau reaksinya ke kiri tanpa katalis, berapa energi aktivasinya, Dek? Halo? Cepat dong. Ini akan sering keluar ujian, Dek ya. Hati-hati. Ayo, berapa energi aktivasi D tanpa katalis kalau reaksinya ke kiri? Oke, coba Dek. Salah nggak apa-apa. Oke. Berapa, Dek, tingginya? Dari mana ke mana? Halo? Tadi reaksi ke kanan sudah. Oke. Jadi reaksinya eksoterm. Nah, sekarang kalau reaksinya ke kiri berarti kebalikannya kan ya? Oke. Itu pasti reaksinya endoterm kan ya? Berarti ini awal, ini akhir kan kira-kira situ kan? Ya, itu dengan yang katalis. Berarti kalau ini awal, ini akhir. Oke, kalau tanpa katalis. Nah, berapa besar energi aktivasinya, Dek? Dari mana ke mana? Halo?
Ayo deh. Kok nggak ada yang dari 78? Kok nggak ada yang bisa jawab? Saya udah belajar ini ya, kinetika kan ya. Oke. Kaitannya dengan penggunaan katalis. Nah, ini kita kaitkan dengan kesetimbangan sekarang. Oke, sekali lagi ulang. Berapa energi aktivasi reaksi ke kiri, Dek, tanpa katalis? Halo? EA ditambah delta H itu bukan, Pak? Oke, nah itu maksud saya kan. Jadi tingginya kan adalah dari sini ke sini, perhatikan deh ya, bisa kelihatan? Oke, inilah energi aktivasi kalau reaksinya ke, anggap aja ini apa? Oke, anggap aja bolong apa nol lah gitu ya. Tingginya ini deh, oke, yaitu ini plus delta H, oke. Ya, itulah energi aktivasi kalau reaksinya ke kiri, oke. Kalau tanpa katalis. Kalau dengan katalis pasti turun juga kan ya, yaitu tingginya segini kan turun kan, oke. Jadi inilah energi aktivasi ya, anggapannya nol aksen setelah menggunakan katalis, berarti turun. Nah, berarti kalau adanya katalis menurunkan energi aktivasi baik reaksi ke kiri maupun ke kanan. Nah, apa maksudnya itu, Dek? Apa maksudnya? Jadi reaksinya bisa dipercepat ke kanan dan bisa juga dipercepat ke kiri. Artinya apa? Artinya apa? Kalau dengan katalis, artinya reaksinya dipercepat ke kiri dan ke kanan. Artinya apa? Nah, itu artinya penggunaan katalis itu adalah mempercepat mencapai kesetimbangan. Oke, dia bisa ngikutin ya. Jadi penggunaan daripada katalis adalah mempercepat reaksi atau mempercepat mencapai kesetimbangan. Karena di sini kan antara ke kiri dan ke kanan itu dipercepat. Dengan cara bagaimana? Menurunkan energi aktivasi kedua, ke kiri maupun ke kanan. Oke, bisa ngikutin deh ya. Oke, saya lanjut. Oke, mudah-mudahan. Oke, penambahan katalis ya. Jadi tidak mengubah tetapan kesetimbangan, sekali lagi, tapi akan mempercepat reaksi ke kiri dan ke kanan. Kan kira-kira itu ya. Jadi tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perhatikan ini penting. Oke. Jadi penambahan katalis tidak merubah nilai K, tetapan kesetimbangan, tidak terjadi pergeseran kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat daripada suatu reaksi, baik ke kiri maupun ke kanan. Artinya apa? Mempercepat mencapai kesetimbangan. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa ya? Kita lanjut ya. Oke. Jadi katalis, baik ke kiri maupun ke kanan, nah menjadi lebih rendah kan kira-kira itu ya. Jadi katalis di mana energi aktivasinya baik reaksi ke kiri maupun ke kanan diturunkan, oke, sehingga kecepatan reaksi ke kiri dan ke kanan akan lebih cepat dibanding sebelumnya tanpa katalis. Artinya di sini bahwa adanya katalis akan mempercepat mencapai kesetimbangan, tetapi tidak mempengaruhi ketetapan kesetimbangan dan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke. Jadi katalis tidak mengubah konstanta dan juga tidak menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Oke, bisa ngikutin deh ya sampai di sini. Halo? Bisa, Pak. Oke, ya saya lanjut kalau gitu. Oke, nah ini kaitannya dengan apa namanya? Ya, hubungan antara kesetimbangan ya, aplikasinya bisa bermacam-macam, di dalam tubuh juga terjadi kesetimbangan, contohnya adalah hemoglobin, oke.
bisa mengikat oksigen di dalam darah kan gitu ya. Nah, di sini nanti akan terjadi kesetimbangan juga. Oke. Jadi antara hemoglobin dalam darah terhadap oksigen, jadi kan hemoglobin fungsinya kan adalah yaitu menangkap oksigen, kemudian nanti akan dialirkan di dalam darah kan kira-kira itu ya, dan fungsinya nanti adalah sebagai pembakaran kan kira-kira itu ya. Nah, tetapan kesetimbangannya seperti biasa, seperti ini. Oke, nah ini juga aplikasi berikutnya adalah kaitannya proses Haber. Nah, bagaimana untuk meningkatkan? Nah, ini kalau kaitannya dengan orang-orang kimia, orang TK, atau kaitannya dengan orang kerja di industri, hal-hal ini penting sekali. Oke, kalau saya tahu reaksinya seperti ini deh, perhatikan. Oke, bagaimana cara meningkatkan produksi amonia deh? Kan amonia salah satu nanti berperan di dalam kaitannya dengan pestisida, dan sebagainya ya. Bagaimana meningkatkan amonia deh? Ada beberapa cara sepertinya di sini. Nah, ini kan aplikasi, jadi kan bekerja di bidang engineering, seharusnya harus tahu. Oke, bagaimana meningkatkan amonia, produksi amonia deh? Kalau saya tahu reaksinya seperti berikut. Halo? Menurunkan suhu. Menurunkan suhu itu salah satu. Kalau menurunkan suhu pasti akan menuju ke tempat yang eksoterm. Oke, berarti pergeseran reaksi menuju ke kanan. Jadi produksi NH3 bertambah. Oke, cara kedua bagaimana? Meningkatkan tekanan, Pak. Meningkatkan tekanan. Oke, kalau meningkatkan tekanan sistem berarti sebelah kanan naik 4 kali, sebelah kiri naik 4 kali, sebelah kanan naik 2 kali. Berarti dia akan bergeser ke kanan. Oke, apa lagi? Ya, tadi berkaitan dengan tadi kan ya, apakah mengubah volume, ya, apakah mengubah konsentrasi, yaitu dengan menambah misalkan N2, Nambah atau dengan cara konsentrasi menambah H2, reaksinya, kan, ya? Pak. Oke deh ya. Jadi asas Le Chatelier itu kaitannya dengan pergeseran kesetimbangan. Oke, kalau hanya menambah katalis, ya artinya mempercepat reaksi kesetimbangan, tetapi produksi NH3 tidak akan berpengaruh. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dengan mengetahui reaksi daripada produk yang dihasilkan, nah kira-kira kita bisa memprediksi bagaimana menambah produk yang akan dihasilkan. Jadi ada bermacam-macam cara kaitannya dengan di industri nanti ya. Oke, saya langsung saja berikutnya. Nah, ini kaitannya dengan asas Le Chatelier, kaitannya dengan ya kesimpulannya lah kira-kira itu ya. Anda sudah tahu. Oke, kalau konsentrasi ya pasti akan menggeser kesetimbangan. Apakah mempengaruhi tetapan kesetimbangan? Tentu tidak ya. Oke. Jadi konsentrasi, perubahan konsentrasi akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan tetapi tidak mempengaruhi tetapan. Oke, tekanan ya jelas tergantung ya. Kalau tekanan, kalau reaksi jumlah molekul sebelah kiri dan sebelah kanan sama, sekali lagi otomatis tidak akan mengubah pergeseran kesetimbangan kalau sekali lagi mengubah tekanan ya. Sekali lagi kalau jumlah molekul gas sebelah kiri dan sebelah kanan sama, contohnya misalkan H2 kemudian ditambah O2 misalkan, oke maaf, yang ini aja lah, misalkan Cl2 menghasilkan 2 HCl misalkan. Oke, perhatikan ini gas, ini gas. Oke. Nah, kalau saya ubah tekanannya deh, kira-kira pergeseran kesetimbangan menuju ke mana deh? Halo? Kalau saya punya reaksi pembentukan HCl, oke, dari H2 dan Cl2, kalau saya ubah tekanan dan volume, kira-kira pergeseran kesetimbangan menuju ke mana deh?
Tidak ada Pak, karena volume dari kanan kiri sama Pak. Iya, nah Mol. itu penting ya, oke. Jadi tidak selalu akan menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan ya, oke. Tergantung daripada reaksinya, oke, harus sudah mengerti ya. Oke, jadi sekali lagi tekanan dan volumenya ya biasanya tidak selalu mengubah atau pergeseran kesetimbangan, oke, tergantung reaksinya. Adik sudah mengerti kan ya tadi ya, walaupun di sini dituliskan mempengaruhi kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan, ya sekali lagi kalau reaksinya ada perbedaan kaitannya dengan jumlah molekul gas. Oke, tetapan kesetimbangan tidak di sini. Kalau volumenya ya sama dengan tekanan, tergantung reaksinya. Ya, tergantung reaksinya, berarti bisa terjadi pergeseran kesetimbangan kalau reaksinya secara umum kira-kira itu ya. Namun kalau jumlah gas sebelah kiri sebelah kanan sama, otomatis tidak mempengaruhi. Oke, mempengaruhi tetapan kesetimbangan, volumenya tidak. Oke, nah sekarang suhu. Suhu ya jelas mempengaruhi kaitannya dengan pergeseran kesetimbangan. Oke, kemudian juga mempengaruhi tetapan kesetimbangan sudah pasti karena memang tetapan kesetimbangan hanya bergantung pada suhu. Oke. Katalis ya, katalis ya tidak menggeser terjadi pergeseran kesetimbangan. Oke, tidak ya. Oke, sedangkan konstanta juga tidak. Perhatikan sini ya, ini kesimpulan. Sekali lagi walaupun ini perhatikan tergantung daripada reaksinya ya. Oke, tergantung daripada reaksi yang ininya. Oke. Jadi koefisien reaksi yang melibatkan gas, kira-kira begitulah ya. Oke, saya kira nggak masalah sini. Ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan deh sebelum saya lanjut berkaitan dengan kesetimbangan asam basa. Kalau ada pertanyaan silahkan deh.